Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas Sistem Informasi Manajemen kelas B akan menjelaskan mengenai materi kami chapter 9 yang berjudul Keamanan Informasi Resiko. Nah, sebelum beranjak ke materi yang pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami dimulai dari Nirmala Nur NPM 166, Vina Dwi NPM 181, Rivaldo Jansen NPM 178, Reina Queen NPM 187, Filaman Axel NPM 194, Sabrina Arti NPM 322, dan saya sendiri Sita Rasmi Amarita NPM 331, dan Najwa Rama NPM 346. Jadi, saya Sita Rasmi Amarita dari NPM Mahir 331 akan menjelaskan mengenai kebutuhan organisasi akan pengendalian dan keamanan. Lalu, banyak organisasi itu semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman dari dalam atau luar. Jadi, pengalaman instalasi komputer diurus oleh pemrotes ini tersedianya organisasi dengan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional setelah ada gangguan. Lalu, pemerintah federal Amerika Serikat ini sedang menerapkan pencegahan dan pengendalian yang serupa melalui Otoritas Patriot Act atau Undang-Undang Patriot dan Office of Homeland Security atau Dinas Keamanan Luar Negeri. Jadi pendekatan-pendekatan yang dimulai oleh kalangan industri itu dicontoh dan diperluas. Ketika pencegahan federal ini diimplementasikan, dua isu penting itu harus diatasi. Jadi isu pertama ini adalah keamanan versus dengan hak-hak individu. Jadi untuk tantangannya adalah bagaimana mengimplementasikan keamanan uang cukup serta alat-alat pengendalian yang tidak melanggar hak individu yang dijamin oleh konstitusi. Lalu isu yang kedua adalah keamanan versus ketersediaan. Jadi isu ini tuh amat menonjol pada bidang pelayanan medis di mana kekhawatiran akan privasi catatan medis individu menjadi pusat perhatian. Lalu keamanan catatan medis saat ini itu sedang diperluas sehingga melibatkan microchip yang ditanamkan pada pasien selain data medis yang disimpan di komputer. Selanjutnya adalah keamanan informasi. Jadi keamanan sistem atau sistem security itu digunakan karena pemerintah dan kalangan industri yang mulai menyadari kebutuhan untuk mengamankan sumber daya informasi mereka. Perhatian nyaris terfokus secara eksklusif pada perlindungan peranti keras dan data. Fokus sempit ini kemudian diperluas sehingga mencakup bukan hanya peranti keras dan data, namun juga peranti lunak, fasilitas komputer, dan personel. Kini cakupannya telah meluas hingga mencakup semua jenis data, bukan hanya data di dalam komputer. Lalu istilah keamanan informasi atau information security ini digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Definisi yang luas ini mencakup peralatan seperti mesin fotokopi dan mesin fax, serta semua jenis media termasuk dokumen kertas. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan keamanan informasi dan manajemennya. Jadi tujuan keamanan informasi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada kerahasiaan. Jadi apa sih kerahasiaan itu? Jadi ini tuh melindungi data dan informasi perusahaan seperti sistem informasi eksekutif, sistem informasi sumber daya manusia, lalu sistem pemrosesan transaksi yang mencakup penggajian, piutang dagang, dan pembelian. Lalu yang kedua ada ketersediaan. Jadi ini tuh menyediakan data dan informasi bagi pihak berwenang. Lalu yang ketiga ada integritas, yaitu sistem informasi itu memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Lalu yang kedua ada manajemen. Jadi organisasi itu perlu mengelola dua aspek kritis. Yang pertama ada Information Security Management atau ISM untuk melindungi sumber daya informasi dari ancaman dan Business Continuity Management atau BCM untuk memastikan operasional perusahaan itu tetap berjalan setelah bencana atau kegagalan sistem. Lalu yang kedua ada tanggung jawab keamanan itu kini sering dialihkan dari CEO kepada pejabat khusus mulai dari CISSO atau Corporate Information System Security Officer yang fokus pada sistem informasi hingga CAO atau Corporate Information Assurance Officer yang melapor langsung kepada CEO dan mengordinasikan seluruh program asuransi dan kontinuitas informasi. Oke, selanjutnya dalam manajemen keamanan informasi terdapat 4 tahap. Yang pertama ada mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Biasanya ini dilakukan dengan
yang namanya lokakarya, yaitu adalah pengumpulan orang-orang yang para ahli di bidangnya, lalu dikumpulkan sebuah informasi yang kemungkinan informasi apa yang kemungkinan besar bisa menjadi risiko kedepannya untuk perusahaan. Kedua, mendefinisikan risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Kemudian yang ketiga, menentukan kebijakan keamanan informasi seperti cara menanggulanginya. Keempat, mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Jadi sama halnya seperti risk register ya. Oke, lalu pada strategi manajemen keamanan informasi, ini ada pada bagian manajemen risiko dan kepatuhan terhadap tolak ukur. Yang pertama, identifikasi ancaman. Kemudian yang kedua, mendefinisikan risiko seperti yang tadi. Kemudian ketiga, menentukan kebijakan keamanan informasi. Dan keempat, mengimplementasikan pengendaliannya. Lalu yang pada yang kepatuhan terhadap tolak ukur, nah pertama ada yang namanya tolak ukur, kemudian kedua menentukan kebijakan keamanan informasi, dan ketiga mengimplementasi pengendaliannya. Jadi seperti itu, kurang lebih sama tapi hanya berbeda di tolak ukur dan mengidentifikasi ancaman dan mendefinisikan risiko. Terima kasih. Di sini ada ancaman. Ancaman keamanan informasi adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Nah, ancaman tersendiri ada ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal mencakup bukan hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis perusahaan tersebut. Nah, di sini tuh ada tindakan kecelakaan dan disengaja. Tidak semua ancaman merupakan tindakan disengaja yang dilakukan dengan tujuan mencelakai. Beberapa merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang di dalam ataupun di luar perusahaan. Sama halnya di ranah keamanan informasi harus ditujukan untuk mencegah ancaman disengaja. Sistem keamanan juga harus mengeliminasi antara mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang disebabkan kecelakaan. Selanjutnya ada jenis ancaman. Terdapat beberapa jenis peranti lunak yang berbahaya. Selain virus, terdapat pula worm, Trojan horse, adware, dan spyware. Untuk yang pertama, virus, yang dimana program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan sektor lain. Lalu yang kedua ada worm, tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri di dalam sistem, tapi dapat menyebarkannya salinan tersebut melalui email. Lalu yang ketiga ada Trojan horse, tidak dapat mereplikasi ataupun mendistribusikan dirinya sendiri, si pengguna menyebarkannya sebagai suatu perangkat. Lalu yang terakhir ada adware, memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu, serta ada spyware, mengumpulkan data dari mesin pengguna. Selanjutnya adalah risiko. Risiko keamanan informasi yang didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua risiko mewakili tindakan tidak terotorisasi. Risiko ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Lalu yang kedua penggunaan yang tidak terotorisasi. Yang ketiga penghancuran yang tidak terotorisasi. Lalu yang terakhir yang keempat modifikasi yang tidak terotorisasi. Selanjutnya, pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian ketika suatu basis data dan perpustakaan peranti lunak tersedia bagi orang-orang yang seharusnya tidak berhak memiliki akses, hasilnya adalah hilangnya informasi atau uang. Lalu penggunaan yang tidak terotorisasi terjadi ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan maupun melakukan hal tersebut. Pengacoran yang tidak terotorisasi. Tindakan ini merupakan tindakan yang dapat menyebabkan operasional bisnis terganggu karena pelaku tidak perlu berada di lokasi fisik karena mereka dapat mengakses jaringan perusahaan dari jarak jauh dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Lalu yang terakhir ada modifikasi yang tidak terotorisasi, di mana modifikasi yang tidak terotorisasi ini adalah perubahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak terkait. Nah, perubahan ini seringkali tidak disadari dan dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sistem. Lalu di sebab selanjutnya ada persoalan e-commerce. Nah, persoalan keamanan dalam e-commerce ini juga menjadi perhatian yang sangat serius, terutama terkait pemalsuan kartu kredit, yang dimana masalah ini bukan hanya menyangkut perlindungan data dan sistem, tetapi juga perlindungan terhadap transaksi keuangan organisasi. Berdasarkan survei dari Gartner Group, pemalsuan kartu kredit terjadi 12 kali lebih sering dalam
transaksi e-commerce dibandingkan dengan transaksi langsung di toko. Nah, untuk mengatasi hal ini, perusahaan kartu kredit telah mengembangkan program khusus guna meningkatkan keamanan transaksi dalam e-commerce. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai mengatasi permasalahan e-commerce. Yang pertama itu ada kartu debit sekali pakai, dan kartu debit sekali pakai ini bekerja dengan cara berikut. Seperti saat pemegang kartu ini ingin membeli sesuatu secara online, ia akan memperoleh angka yang diacak dari situs web perusahaan kartu debit tersebut. Angka inilah dan nomor kartu kredit pelanggan tersebut yang diberikan kepada pedagang e-commerce yang kemudian melaporkannya ke perusahaan kartu kredit untuk pembayaran. Yang kedua ada praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Visa ini mengumpulkan 10 praktik terkait keamanannya yang diharapkan oleh perusahaan ini untuk diikuti oleh para peritelnya. Nah, peritel yang memilih untuk tidak mengikuti praktik ini akan menghadapi denda, kehilangan keanggotaan dalam program Visa, atau pembatasan penjualan dengan Visa. Nah, yang pertama ada memelihara dan memelihara firewall. Yang kedua ada memperbarui keamanan. Yang ketiga ada melakukan enkripsi pada data yang disimpan. Keempat, melakukan enkripsi pada data yang dikirimkan. Kelima, menggunakan dan memperbarui peranti lunak antivirus. Keenam, membatasi akses data kepada orang-orang yang ingin tahu. Ketujuh, memberikan ID unik kepada setiap orang yang memiliki kemudahan mengakses data. Ke-8, memantau akses data dengan ID unik. Ke-9, tidak menggunakan kata sandi default yang disediakan oleh vendor. Dan yang terakhir, secara teratur menguji sistem keamanan. Nah, Visa ini mengidentifikasi 3 praktik umum yang harus diikuti oleh peritel dalam mendapatkan informasi semua aktivitasnya. Yang pertama ialah menyaring karyawan yang memiliki akses terhadap data. Yang kedua, tidak meninggalkan data seperti disket, kertas, dan lain-lain atau komputer dalam keadaan tidak aman. Dan yang terakhir, menghancurkan data jika dibutuhkan lagi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen risiko. Manajemen risiko diidentifikasikan sebagai satu dari 2 strategi untuk mencapai keamanan informasi. Risiko dapat dikelola dengan cara mengendalikan atau menghilangkan risiko atau mengurangi dampaknya. Pendefinisian risiko terdiri dari atas 4 langkah. Yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risikonya. Yang kedua, menyadari risiko. Ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Dan yang terakhir, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Selanjutnya di sini ada tingkat keparahan dampak dapat diklasifikasikan menjadi dampak yang parah atau severe impact, membuat perusahaan bangkrut atau sangat membatasi kemampuan perusahaan tersebut untuk berfungsi. Yang kedua ada dampak signifikan, menyebabkan kerusakan dan biaya yang signifikan tetapi perusahaan tersebut akan tetap selamat. Yang terakhir ada dampak minor, yang menyebabkan kerusakan yang mirip dengan yang terjadi dalam operasional sehari-hari, baik untuk risiko parah maupun signifikan. Analisis kelemahan harus tetap dilaksanakan. Setelah analisis risiko diselesaikan, hasil temuan sebaiknya didokumentasikan dalam laporan analisis risiko. Isi dari laporan ini sebaiknya mencakup informasi berikut ini mengenai tiap-tiap risiko. Yang pertama ada deskripsi risiko, yang kedua sumber risiko, ketiga tingginya tingkat risiko, yang keempat pengendalian yang diterapkan pada risiko tersebut, yang kelima para pemilik risiko tersebut, yang keenam tindakan yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko ini, yang ketujuh, jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko, dan yang terakhir ada apa yang telah dilaksanakan untuk mengatasi risiko tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan keamanan informasi. Kebijakan ini dilaksanakan secara bertahap melalui 5 fase implementasi, yaitu yang pertama ada inisiasi proyek, seperti pembentuk tim penyusun kebijakan serta komite pengawas yang mewakili wilayah implementasi. Yang kedua, penyusunan kebijakan, yaitu tim berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan kebijakan. Yang ketiga ada konsultasi dan persetujuan,
yaitu seperti tim berdiskusi dengan manajemen untuk menyampaikan hasil sementara dan memperoleh masukan. Yang keempat adalah kesadaran dan edukasi, pelaksanaan pelatihan formal bagi anggota proyek, staf TI, SDM, dan pihak lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan keamanan. Dan yang kelima ada penyebarluasan kebijakan, yaitu kebijakan yang disosialisasikan ke seluruh unit organisasi dengan dukungan para manajer untuk memastikan dipahami dan diikuti oleh karyawan. Jenis-jenis kebijakan yang dikembangkan yaitu yang pertama ada keamanan sistem informasi, kedua ada pengendalian akses sistem, yang ketiga ada keamanan personel, yang keempat ada keamanan lingkungan dan fisik, yang kelima ada keamanan komunikasi data, yang keenam ada klasifikasi informasi, yang ketujuh ada perencanaan kelangsungan usaha, dan yang kedelapan ada akuntabilitas manajemen. Untuk kebijakan keamanan itu diberitahukan secara tertulis dan melalui pelatihan, kemudian diikuti dengan penerapan pengendalian keamanan di seluruh unit terkait. Sekian paparan materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.